Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengefisienkan waktu, sebelum kami memaparkan proposal usaha makanan yang kami kerjakan, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami, yaitu Nur Alika, Nur Abnu Said, saya sendiri, dan Raini Anggraini. Adapun judul proposal yang kami bawakan yaitu bola-bola mie sojupu, sosis keju dan telur puyuh. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakang usaha kami. Latar belakang usaha kami adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan tujuan memperoleh hasil berupa keuntungan, upah atau laba usaha, dan keuntungan dari usaha tersebut dapat menghasilkan uang yang dapat meningkatkan taraf hidup seseorang. Banyak cara yang dilakukan oleh seseorang dalam memulai atau menjalankan kegiatan usaha, seperti membuat sendiri produk yang akan dijual atau menjual langsung produk yang sudah jadi. Saat ini usaha di bidang makanan berkembang dengan pesat, terutama usaha makanan ringan. Apalagi orang-orang lebih menyukai untuk membeli makanan yang ringan yang dijadikan sebagai cemilan, terutama anak muda zaman sekarang. Karena target utama kami adalah anak muda, kami membuat produk makanan yaitu bola-bola mie sojupu, sosis keju dan telur puyuh, yang selain harganya murah dan dapat dijangkau oleh kantong anak-anak sekolah maupun kuliahan, tapi juga rasanya sudah pasti enak. Dua hal inilah yang menjadi prioritas utama mereka dalam membeli makanan. Dari uraian di atas, maka sangat potensial jika kami mengembangkan usaha makanan ringan, karena rasanya yang sudah pasti dapat diterima di lidah masyarakat Indonesia. Selanjutnya, tujuan pendiri usaha. Yang pertama, mendapatkan laba atau keuntungan. Yang kedua, memanfaatkan peluang untuk menghasilkan uang. Yang ketiga, untuk melatih jiwa kewirausahaan di kalangan mahasiswa. Yang keempat, untuk membuat produk makanan yang enak dan harganya yang terjangkau. Selanjutnya, aspek pasar dan pemasaran, yaitu yang pertama, deskripsi produk. Produk yang ditawarkan berupa makanan ringan yang lezat dan bergizi, yaitu bola-bola mie sojupu dengan berbagai varian isi, mulai dari sosis, keju, dan telur puyuh. Bola-bola mie sojupu ini memiliki rasa yang renyah di luar dan lembut di dalamnya, dengan beragam varian isi dengan harga yang terjangkau, sehingga menjadi produk ini banyak diminati oleh konsumen di semua kalangan. Selanjutnya, situasi persaingan. Untuk saat ini, produk yang kami buat masih tergolong baru dan belum banyak orang yang memproduksi dan memasarkannya. Namun, di lingkungan tempat kami usaha, terdapat banyak pedagang lain yang membuka usaha di bidang kuliner, mulai dari rumah makan sampai pedagang makanan kecil, seperti usaha yang kami geluti. Jadi, banyaknya pedagang tersebut menambah persaingan di lingkungan usaha kami. Selanjutnya, strategi pemasaran. Aktif menggunakan media sosial, karena media sosial merupakan salah satu jenis channel dengan pengguna aktif paling banyak di dunia, seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, atau YouTube. Memiliki peringkat tinggi di dunia. Menggunakan media sosial sebagai strategi pemasaran produk makanan bisa dilakukan dengan beberapa cara. Misalnya, mengoptimalkan Instagram untuk mengunggah foto-foto makanan, atau memasarkan foto-foto tersebut melalui Facebook dan menunjukkan proses memasak ke akun Instagram yang dimiliki. Sekian, selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Alika.
Saya akan menjelaskan mengenai analisis SWOT dari produk kami. Yang pertama yaitu strong atau kekuatan. Kekuatan dari produk kami yaitu menggunakan komponen yang sehat sebagai bahan utamanya, dan juga tempat produksi kami bersih sehingga produk kami higienis. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Kelemahan produk kami yaitu masih terbilang cukup baru, yang mana masih belum banyak orang yang mengetahui. Oleh karena itu kami akan terus melakukan promosi sehingga dapat diketahui oleh masyarakat yang luas. Yang ketiga, opportunity atau peluang. Melihat produk kami masih baru dikenal dan sepertinya masih belum banyak pesaing, maka ini akan menjadi peluang bagi kami untuk menarik konsumen yang tertarik dengan produk kami. Yang keempat, threat atau ancaman. Hal yang akan menjadi ancaman dari produk kami yaitu pesaing-pesaing yang pastinya akan terus tumbuh dan bertumbuh, sehingga mengharuskan kami untuk lebih inovatif lagi untuk tetap bisa bersaing dan mendapatkan banyak pelanggan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aspek permodalan dan biaya. Yang pertama, perincian keuangan dan modal. Modal awal kami yaitu Rp332.000, yang mana biaya variabel kami totalnya yaitu Rp147.000. Ada juga biaya tetap kami dengan totalnya yaitu Rp185.000. Yang kedua, rencana penghasilan. Dalam sekali produksi kami menghasilkan 100 buah sojupo, yang mana dalam kemasannya seharga Rp10.000 dengan isi 5 buah mie sojupo. Tiap hari kami akan menghasilkan 20 kemasan, yang dimana total biaya variabel kami yaitu Rp147.500 dibagi 20 sehingga menghasilkan 7.372. Harga jual kami yaitu 10.000 dikurang dengan 7.375 sama dengan 2.625, dan dimana keuntungan tiap kemasan kami yaitu Rp2.625. Demikianlah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renang Rani, kelas manajemen B, akan mempresentasikan hasil proposal kelompok saya. Adapun manfaat dari produk yang kami buat. Manfaat dari segi ekonomi, usaha ini dapat membantu kita untuk memenuhi kebutuhan kita dan membantu perekonomian keluarga. Karena keuntungan yang didapat dengan menawarkan dan memberikan kemudahan bagi pelanggan dengan memberikan harga yang murah tapi dengan produk yang tidak murahan, dengan kata lain kualitas produk selalu dijaga dan dijamin kesehatannya. Manfaat sosial bagi pemilik. Keuntungan yang dapat diperoleh oleh pemilik usaha yaitu dapat menjadikan sebagai pengalaman dalam berbisnis, serta dapat menjadi pembelajaran dalam menjalankan bisnis-bisnis yang lain yang lebih besar, serta bagaimana cara melayani konsumen dengan baik dan sopan. Manfaat sosial bagi masyarakat. Dengan adanya bola-bola mie sojupo, sosis keju, dan telur puyuh dapat menjadi alternatif bagi masyarakat sebagai pengalaman dalam berbisnis, serta dapat menjadi pembelajaran dalam menjalankan bisnis-bisnis yang lain yang lebih, serta bagaimana cara melayani konsumen dengan baik dan sopan. Khasiat yang dimiliki dari produk makanan bola-bola sojupo. Yang pertama, sosis. Khasiat yang dimiliki dari sosis: mencegah kanker, menjaga kesehatan kulit. Khasiat yang terdapat dari keju: menyeimbangkan berat badan, menjaga kesehatan gigi, dan menyehatkan tulang dan otot. Khasiat dari telur puyuh: membentuk massa otot, menurunkan resiko pada tekanan darah, dan memperbaiki sel yang rusak. Adapun kesimpulan dari proposal kami, makanan yang sehat menjadi produk utama yang akan dijual ke seluruh masyarakat dengan harapan bisnis dapat maju dan mendapatkan kepercayaan untuk menciptakan olahan-olahan yang enak dan menyehatkan. Semoga produk yang telah dibuat ini dapat diterima secara luas oleh penduduk dan berhasil untuk masuk ke ranah internasional. Adapun persuasi dari proposal kami, usaha kami pantas untuk dijalankan dan mendapatkan pendanaan karena produk kami merupakan cemilan yang dimana banyak disukai oleh orang-orang karena memiliki rasa yang enak dan menyehatkan. Usaha kami juga tidak membutuhkan banyak dana dan mudah diterima oleh masyarakat. Selain itu, kami juga akan selalu meningkatkan kreativitas dan inovasi untuk membuat produk kami agar dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan agar konsumen juga tidak bosan dengan produk kami. Assalamualaikum.